Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar? Sehat lahir dan batin? Alhamdulillah. Tetap bersemangat di dalam membimbing anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, harapan kita masa depan insya Allah. Ayah bunda, kita adalah pemegang amanah pertama dan utama untuk mengembangkan anak-anak kita. Salah satu yang paling penting kita kembangkan adalah bagaimana kita mengenalkan, mengajarkan, menanamkan, menghebatkan, menjaga akhlak anak-anak kita. Berikut ini beberapa orang pengkisah terbaik yang kita punya akan memberikan inspirasi kisah-kisah terbaik juga kepada ayah dan bunda. Silakan ayah bunda nikmati dan cari inspirasi. Mudah-mudahan ayah bunda bisa juga bercerita kepada anak-anak kapan saja. Mari kita mulai. Bismillah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang mulia, "Wahai Abu Dzar, apa yang akan engkau lakukan ketika engkau bertemu dengan penguasa, dengan pejabat yang mereka hidup bermewah-mewah dengan harta?" Abu Dzar Al-Ghifari langsung mengangkat pedangnya. "Ya Rasulullah, aku akan tebas mereka dengan pedangku ini." Rasulullah tersenyum. "Wahai Abu Dzar, maukah engkau yang lebih baik daripada apa yang kau ucapkan tadi?" Abu Dzar bingung. "Apa ya Rasulullah?" "Bersabarlah. Bersabarlah sampai engkau nanti bertemu denganku." Abu Dzar Al-Ghifari merenung lama apa yang dimaksud oleh Rasulullah itu tadi ya. Nasihatnya apa maksudnya? Tapi teman-teman, Abu Dzar Al-Ghifari ini asalnya dari mana ya? Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari ini berasal dari kampung Ghifar. Tahu kampung Ghifar? Kampung Ghifar itu kampungnya para preman, kampungnya para perampok, yang para pedagang kalau melewati kampung itu kemalaman pasti sial, pasti apes. Abu Dzar Al-Ghifari berasal dari kampung itu, keras. Suatu ketika dia mendengar di kota Mekah ada seorang nabi yang menganjurkan kepada semua orang untuk meninggalkan berhala-berhala mereka dan menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Maka kemudian Abu Dzar mencari tahu siapa orang ini. Siapa yang telah mengajarkan orang untuk hanya menyembah kepada Allah saja? Singkat cerita, Abu Dzar kemudian datang ke kota Mekah dan bertemu dengan Rasulullah. "Wahai kawan sebangsa, bacakanlah aku syair-syair ciptaanmu." Rasulullah kaget. Ada orang asing dan bukan penduduk kota Mekah datang menemuinya dan minta dibacakan syair. Rasulullah bilang, "Aku tidak punya syair, dan aku tidak punya dan tidak bisa membuat syair. Tapi aku akan membacakanmu ayat-ayat Allah, Al-Quran Al-Karim." Kata Abu Dzar, bacakan aku." Maka kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah selesai, apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari? Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, dengarlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat itu juga Abu Dzar langsung masuk Islam. Rasulullah belum tahu. "Kamu dari mana?" "Aku dari kampung Ghifar." Rasulullah tersenyum. Orang-orang yang berwatak keras, para perampok, para preman, ternyata mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari langsung bertanya, "Ya Rasulullah, aku sudah mengucapkan syahadat. Apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah mengatakan, "Pulang
pulang ke kampungmu dan tunggu perintah dariku. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang keras. Ya Rasulullah, izinkan aku mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada seluruh penduduk kota Makkah. Maka kemudian Abu Dzar datang ke dekat Ka'bah. Dia mengucapkan dengan keras, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekonyong-konyong orang-orang kafir di dekat Ka'bah mendatangi Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian memukuli beramai-ramai sampai hampir pingsan. Udah kritis, tiba-tiba lewatlah paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka bilang sama orang-orang yang mengeroyok Abu Dzar Al-Ghifari tadi, "Hei, kalian tahu siapa yang kalian keroyok itu? Yang kalian pukul itu siapa, kalian tahu?" Mereka bertanya, "Siapa?" "Dia adalah orang dari kampung Ghifar." "Oh, orang kampung Ghifar. Oh, maaf, salah pukul. Oh, maaf, salah. Mereka langsung lari terbirit-birit. Ketemu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, "Kan aku sudah bilang, pulang sampai nanti engkau mendapatkan perintah dariku." Nggak cukup. Ketika dalam perjalanan pulang, apa yang dilakukan Abu Dzar? Dia melihat ada salah satu di sudut kota Mekah, orang sedang menyembah berhala. Didatangi oleh Abu Dzar. Kemudian dibilang gini, "Hei berhala-berhala, kamu tidak bisa ngomong, kamu tidak bisa makan, kamu tidak bisa minum. Sesungguhnya engkau tidak bermanfaat untuk kami semua." Ramai-ramai orang-orang datang memukuli Abu Dzar Al-Ghifari sampai datang pamannya lagi, pamannya Rasulullah, Abbas. "Tahu kalian siapa yang kalian pukuli?" "Emang siapa?" "Itu orang kampung Ghifar yang kalau kalian lewat kampung itu kalian tidak akan selamat." "Oh, maaf, kami tidak sengaja." Langsung lari terbirit-birit. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini orangnya luar biasa keras, karena memang tinggal bersama orang-orang yang keras. Tapi lihat teman-teman, begitu Rasulullah menasehati tadi, kalau bertemu dengan penguasa yang bergelimang dengan harta, bersabarlah sampai engkau bertemu denganku. Barulah kemudian Abu Dzar Al-Ghifari faham maksudnya. Kenapa? Karena suatu saat nanti ternyata benar. Abu Dzar Al-Ghifari mendengar ada para penguasa, ada para pejabat yang hidup bergelimang dengan harta. Langsung Abu Dzar mengangkat pedangnya lagi. "Aku akan luruskan mereka dengan pedangku ini." Dia langsung teringat pesan Rasulullah. "Oh iya, aku tidak boleh menasihati mereka dengan pedangku." Kemudian dia sarungkan lagi pedangnya. Terus, "Aku akan mengatakan kepada mereka nasihat-nasihat supaya mereka meninggalkan dunia, mereka meninggalkan harta yang mereka miliki." Ternyata benar. Abu Dzar Al-Ghifari mendatangi tuh para pejabat, para penguasa yang mereka hidupnya bermewah-mewah. Apa yang dikatakan oleh Abu Dzar? "Wahai para penguasa, wahai para pejabat, wahai kalian yang hidup bergelimang dengan harta, aku mengatakan kepada kalian, nanti kalian di neraka akan disiksa, disetrika dengan setrika dari api neraka." Semua orang-orang ini yang disindir oleh Abu Dzar Al-Ghifari, mereka mencoba merayu. Abu Dzar dipanggil. "Wahai Abu Dzar, kami akan berikan engkau kekayaan." "Tidak, aku tidak butuh dengan kekayaan. Aku hanya ingin menasehati kalian supaya kalian kemudian meninggalkan harta kemewahan dunia." "Oh, kalau begitu, kalau kamu tidak ingin kekayaan, tinggallah bersama denganku, dekat dengan rumahku. Nanti aku buatkan rumah yang sederhana kalau kamu tidak ingin kekayaan, dan aku akan berikan unta yang setiap pagi dan sore mengeluarkan susu yang bisa engkau minum." "Tidak, aku tidak ingin. Aku tetap ingin menasehati kalian." Sampai Abu Dzar dimusuhi sama orang-orang yang bergelimang dengan harta itu. Tapi teman-teman, bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya yang tadinya apa-apa dilakukan dengan pedang, dia cukup dengan kata-kata. Itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka menuduh Khalifah Utsman bin Affan itu hidupnya bermewah-mewah. Dia datangi Abu Dzar. "Wahai Abu Dzar, ikut bersama kami. Kita memberontak saja kepada Khalifah Utsman. Dia sudah hidup bermewah-mewah. Dia sudah hidup bergelimang dengan harta." Tapi teman-teman, Abu Dzar bisa menahan dirinya. Dia bisa mengontrol dirinya. Apa yang dia katakan? "Hei, Utsman adalah pemimpin kita. Kalau kalian memfitnah, sesungguhnya kalian tidak lebih baik daripada orang-orang yang bergelimang dengan harta itu. Utsman adalah pemimpinku. Aku tidak akan memberontak kepada dia." Jadi teman-teman, luar biasa. Dirayu dengan harta, nggak mempan.
dirayu dengan memberontak, pemimpinnya dibilang apa tadi, bergelimang dengan harta, nggak mempan juga. Kenapa? Karena memang seorang muslim itu harus taat dengan pemimpinnya. Luar biasa Abu Dzar Al-Ghifari. Dari orang yang keras, dia bisa menjadi orang yang bisa menahan kekerasannya, emosinya itu, dengan menasehati dengan kata-kata. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.